Sebanyak 80,3% publik merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan 9,3% diantaranya bahkan menyatakan sangat puas terhadap kinerja Jokowi. Demikian hasil survei Economics and Political Insight IPI Center dikutip dari kantor berita Antara. Hanya 16,4% yang merasa tidak puas dan 1,3% diantaranya menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya sebanyak 3,3% menyatakan tidak tahu, tidak jawab. Dia mengatakan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi memberikan efek elektoral bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal berlaga pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasangan capres-cawapres yang dinilai paling memiliki komitmen untuk melanjutkan program-program Jokowi mendapat insentif elektoral dengan kemungkinan besar dipilih oleh mayoritas publik, selaras dengan kepuasan yang sangat tinggi. Menurut Mursalin, korelasi antara tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi dengan peta kontestasi Pilpres 2024 terlihat dari elektabilitas ketiga pasangan capres-cawapres yang tengah berlaga. Dilihat dari rekam jejaknya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berasal dari kubu yang paling kuat menggaungkan keberlanjutan program-program Jokowi. Sebaliknya, Anies Baswedan menjadi figur sentral oposisi yang terus menyuarakan perlunya perubahan. Perpecahan mendalam yang terjadi antara Jokowi dengan kalangan elit PDIP membuat dukungan sang presiden bertumpu kepada Prabowo sepenuhnya. Prabowo maju berpasangan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang mengikuti jejak ayahnya menjabat wali kota Solo. Pasangan Prabowo Gibran didukung oleh hampir semua partai pendukung pemerintah kecuali Demokrat yang berpindah koalisi. Sebelumnya Demokrat berniat mengusung pencapresan Anies tetapi kecewa setelah tergusur dalam perebutan posisi cawapres. Sementara itu PDIP memilih Mahfud MD sebagai pasangan capres Ganjar yang saat ini aktif menjabat Menko Polhukam pada kabinet Jokowi. Selain PDIP, pasangan Ganjar Mahfud didukung oleh P3 yang memiliki wakil di Senayan, sisanya partai-partai non-parlemen. Peta yang paling rumit terjadi pada kubu Anies, di mana akhirnya koalisi perubahan justru memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Caimin membawa gerbong PKB yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi. Anies juga sejak awal didukung oleh Nasdem, partai yang juga anggota pemerintahan. Sejak Nasdem melontarkan isu pencapresan Anies, pertentangan terus mencuat di antara partai-partai pendukung pemerintah disertai desakan agar menteri-menterinya mundur. Setelah Demokrat hengkang dari koalisi perubahan, tersisa PKS satu-satunya partai oposisi yang menjadi pendukung Anies Caimin. Pasangan Prabowo Gibran juga terlihat paling solid dalam membela keberlanjutan program-program Jokowi yang terlihat dalam debat Capres perdana dengan Prabowo membela kebijakan Jokowi. Hasilnya Prabowo Gibran menuai elektabilitas paling tinggi hingga berpeluang kuat memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Ganjar Mahfud harus memperebutkan sisa pemilih yang mendukung keberlanjutan tetapi berbeda pilihan soal capres-cawapres. Ganjar Mahfud yang menempatkan diri sebagai kritisi terhadap pemerintah harus bersaing dengan Anies Caimin yang memang memposisikan diri sebagai kubu perubahan. Survei Economic and Political Insight Epicenter dilakukan pada 9-15 Januari 2024 secara tatap muka kepada 1.200 responden mewakili 38 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. KMB Bali Post melaporkan.